Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dengan tidak kurang suatu apapun, atau mungkin juga yang bangun atau ada yang sakit hari ini, tetaplah bersyukur karena Tuhan itu baik. Iya, firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Ya, di sini saya mau ambil dari ayat yang ke-16, saudara. Ya, judul perikopnya di Alkitab saudara, hidup menurut daging atau roh, ya. Galatia 5 ayat 16, hidup menurut daging atau roh. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat yang ke-18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini berkata, ya, Rasul Paulus memberikan sebuah pengajaran kepada jemaat di Galatia, dan saya percaya juga ini adalah firman Tuhan karena Tuhanlah yang memberikan ilham kepada Rasul Paulus, dan kita tahu bersama firman Tuhan bilang segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat bagi kita. Ya, ini adalah firman Tuhan yang ditulis ya lewat Rasul Paulus, seperti zaman dulu Tuhan berfirman lewat Yeremia, lewat nabi-nabi, demikian juga zaman Perjanjian Baru Roh Kudus berfirman, Tuhan berfirman lewat ya rasul-rasul. Rasul Paulus menulis kepada Galatia, kepada jemaat di Galatia, dia berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara perhatikan, roh di sini adalah huruf besar. Ya, jika seseorang itu hidup dipimpin oleh roh, ya, yaitu roh Allah dalam kehidupan kita, maka daging ini tidak akan berkuasa lagi, saudara ya. Makanya di sini dikatakan, hiduplah dipimpin oleh roh, ya, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita tahu bersama dalam hidup kita ini ada manusia roh, ada manusia daging. Dan firman Tuhan berkata bahwa roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Roh Allah dalam diri kita itu ada Roh Kudus, saudara. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita membangun manusia rohani kita, kalau kita memberi makan manusia rohani kita, maka roh ini akan menjadi kuat. Banyak orang datang bertanya pada saya, Bu, bagaimana caranya saya mau hidup dipimpin oleh roh, Bu? Ya, saya ini gak mau melakukan keinginan daging terus, Bu. Amarah, pertikaian, iri hati, kebencian, dendam, kenajisan, percabulan, bahkan beberapa orang datang kepada saya, mereka yang jatuh dalam dosa perselingkuhan dan kenajisan, bertanya, bagaimana caranya, Bu, supaya saya bisa keluar dari dosa ini? Cuma satu, saya bilang, dekatkan dirimu pada Tuhan, beri makan manusia rohmu. Jadi dalam diri kita ini ada dua keinginan, saudara, ada keinginan daging dan ada keinginan roh. Keinginan daging itu telah nyata, kata firman Tuhan, ya, percabulan, ya, perseteruan, kepentingan diri sendiri, amarah, ya, iri hati, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Semua itu keinginan daging, ya. Jadi jangan terlalu suka berpesta-pesta, berpora-pora, ya, sampai tengah malam, apalagi dengan minum-minum, saudara, itu masuk dalam keinginan daging. Ya, ketika kita ini mau mengalahkan keinginan daging kita, maka tidak ada pilihan lain, kita harus memberi makan banyak manusia roh. Karena itu orang yang mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, ingin mengejar perkenanan Tuhan, ya beri makan banyak manusia rohmu. Setiap hari yang mana yang paling banyak saudara beri makan, manusia rohmu atau dagingmu? Ya, kalau tiap hari saudara pesta pora, tiap hari saudara itu melakukan hal-hal yang bukan membangun rohanimu, ya saudara lagi kasih makan dagingmu. Tapi kalau saudara melatih diri untuk beribadah, baca firman, latih untuk berpuasa, banyak berdoa, banyak mendengarkan khotbah, engkau sedang memberikan makan manusia rohanimu, dan pasti manusia rohmu itu akan kuat. Makanya Rasul Paulus berkata di sini, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu, ya dikatakan setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, sering kali kita ingin berbuat yang baik, tapi yang jahat yang kita buat. Ada orang berkata, saya sudah coba Bu untuk putusin selingkuhan saya, tapi tetap aja saya jatuh lagi. Kenapa? Karena engkau hanya berusaha dengan kekuatan dirimu sendiri, tapi engkau tidak melibatkan Tuhan dengan membangun manusia rohmu. Ayo bangun manusia rohmu. Makanya saya berkata orang yang jatuh lagi, jatuh lagi. Saya bilang, dengarkan banyak firman Tuhan. Dengarkan khotbah, duduk di kaki Tuhan. Kalau saudara ada keinginan untuk datang ke selingkuhanmu lagi, berlutut. Kalau saudara pengen marah, doa. Saudara harus dilatih. Beri makan manusia roh kita supaya manusia roh kita ini kuat. Kenapa? Karena keinginan roh dan keinginan daging itu berlawanan dan bukan hanya bertentangan. Pengennya berantem terus. Ya, makanya kita pengen yang baik, selalu yang jahat yang terjadi. Karena memang bertolak belakang dan namanya iblis juga ingin kita jatuh. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, apakah roh yang memimpin hidup kita hari-hari ini atau daging yang memimpin kita? Mari kita introspeksi, mari kita lihat saudara. Kalau kita setiap hari hidup dipimpin oleh daging, maka kebinasaan yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita melatih dan setiap hari kita mau berkata, Roh Kudus pimpin hidupku, Roh Kudus tuntun hidupku, Roh Kudus bawa aku, ya Tuhan, ya bawa aku hari ini untuk berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Minta pada Tuhan. Ya, katakan Tuhan tuntun kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Ya, Yesus pegang erat tangan kami. Jangan lepaskan kami, Yesus. Katakan pada Tuhan. Ya, harus ada harga yang dibayar. Ada niat yang kuat untuk berjuang. Tapi ingat saudara, sekalipun kita harus berjuang, bayar harga mahal, ingat kemuliaan kekal yang Tuhan janjikan itu tidak melebihi, ya tidak dapat menandingi, ya apapun juga apa yang Tuhan janjikan. Itu hal yang sangat luar biasa. Ya, bahwa satu saat nanti kita akan menerima kemuliaan yang dari Tuhan kalau kita terus setia. Ayo kita berjuang mulai hari ini kalahkan keinginan daging. Kalau saudara susah untuk mengalahkan daging, latih dirimu untuk berpuasa. Mungkin setengah hari saja. Waktu berpuasa itu jangan kebanyakan ngomong, diam, gak boleh marah, itu namanya melatih diri. Ingat lagi puasa, gak boleh marah. Saudara baca Alkitab, ya kalau gak kuat satu hari, saudara puasa setengah hari. Tapi ada niat untuk berubah. Saya dulu ketika mau berubah, saudara, saya berdoa puasa, Tuhan aku mau berubah. Aku gak mau marah-marah, aku gak mau ada kedagingan, aku mau diubahkan Tuhan. Waktu kita bilang kita mau, saudara, maka Tuhan itu turut bekerja untuk melakukan yang terbaik, bahkan mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Karena itu kita mau terus berkata pada Tuhan, pegang erat tangan kami Yesus. Ya, kita mau bilang, Yesus pegang erat tanganku. Ya, kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Hanya ketika kami dekat dengan Tuhan, hanya ketika Engkau pegang tangan kami, itu yang akan memampukan kami untuk hidup sungguh-sungguh dalam jalan-jalan kebenaran-Mu dan meninggalkan kedagingan dan dipimpin oleh Roh-Mu Bapa. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Engkau alasan untuk kami hidup Tuhan. Selama ku hidup, lebih lagi katakan Yesus.
tinggalkan kami Tuhan. Tinggalkan aku. Terima kasih Bapa. Kami tidak akan pernah bisa melakukan firman-Mu kalau Engkau tidak pegang tangan kami. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami untuk hidup dipimpin oleh Roh, membuang segala keinginan daging kami. Amarah, kebencian, kedengkian, pertikaian, perselisihan, iri hati, kemabukan, pesta pora, keinginan-keinginan daging lainnya kami mau buang di dalam nama Yesus. Tuntun kami berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Berkati setiap mereka yang setia mengikuti mezbah syukur, Tuhan pegang hidup mereka. Tuntun langkah mereka berjalan dalam kebenaran-Mu Bapa. Sembuhkan yang sakit, bebaskan setiap mereka yang terbelenggu. Bahkan Tuhan memulihkan setiap orang-orang yang hari ini adalah beban yang berat. Berkati yang bekerja di luar rumah, berkati yang bekerja di dalam rumah, berkati yang di luar kota, dalam kota, penyertaan Tuhan sempurna. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Tuntun hari ini langkah-langkah kami. Kami mau mengalahkan kedagingan kami dan hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, biarlah Engkau melakukan sesuai dengan kehendak-Mu atas hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Kau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.